Dia adalah seorang satria penjelajah waktu. Kesulitan awalnya masih bisa diatasi. Namun akhirnya tiba giliran saya untuk melakukan perjalanan waktu. Kalau begitu, aku akan menjadi penjahat terbesar di dunia ini. Hahaha. Diam dan hemat energimu. Kau menekan wortelku. Pepper, ayo selamatkan aku. Dia sedang sekarat. Pertama, seret penjahat itu pergi lalu pukuli dia. Seluruh tubuhku terasa sakit, tapi aku masih hidup dan terjaga. Di mana An-An? Pemuda tampan itu begadang semalaman menjagamu. Tanpa berkedip sedikit pun, dia menutup mulutnya. Kemampuanmu untuk memahami bahasa makhluk roh menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa. Engkau memiliki kekuatan penyucian yang dapat memperbaiki jiwa kami. Anda perlu mengonsumsi zat-zat spiritual untuk mengaktifkan kekuatan Anda. Anda akan mendapatkan manfaat dari mengonsumsinya. Makan apa ya? Aku tidak punya apa-apa. Ayo kita cari. Aku akan menyimpan wortelnya. Setengahnya saja sudah cukup untukku. Itu namanya pantat. Apakah wortelnya enak? Kamu harus mencoba bubuk wortel yang dia berikan padaku. Rasanya seperti tanah tapi manis. Oke, terima kasih. Ya, aku menyanyikan lagu Medusa duluan. Bagaimana jika itu beracun? Kami tidak bisa membiarkan Anda mencoba sayuran liar yang agak pahit. Namun, meskipun perutmu kenyang, apakah kesedihan itu masih akan terasa menyakitkan? Berbaring tanpa rasa sakit. Aku mencium bau darah. Saya akan mengembalikan obat itu kepadanya setelah dia selesai makan. Lukaku sedang sembuh. Ekor saya yang patah sedang tumbuh kembali dan gigi saya terasa gatal. Rasanya gatal sekali. Jiwaku diperbaiki satu lapis, dan aku pun pulih satu lapis. Lalu, apakah kamu mengeluarkan suara sama sekali? Aku terlihat sangat tenang, tapi kamu pandai sekali berpura-pura. Apakah lukanya masih terasa sakit? Sudah tidak sakit lagi, gigiku terasa nyeri, jangan digosok. Luka itu akan sembuh dalam beberapa hari. Aku akan membalut lukanya, jangan bergerak. Terima kasih atas kehidupanmu di masa lalu. Saya bekerja di Suaka Panda, khususnya merawat panda raksasa. Panda raksasa jauh lebih berharga daripada panda emas. Tapi aku akan membesarkan kalian semua seperti panda raksasa. Apakah perutku masih kembung? Uleni adonan sedikit lebih lama. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Nama saya Shen Tian. Saya akan menyebutkan 5 nama. King Er, Feng Niang, Pipi. Apakah itu baik atau buruk? Sudahkah kamu mendengar? Konferensi pengujian kualifikasi prapenjualan Immortal Alliance akan segera dimulai. Hadiah utamanya adalah elisir Tianmu. Setetes air saja dapat membuat orang biasa melihat sejauh 10 mil. Bahkan orang buta pun bisa mendapatkan kembali namanya setelah menerima setetes air. Benar-benar, kenapa aku harus berbohong padamu? Itu bukan urusan kita. Semua anak jenius pergi ke Xiaowu. Bisakah kita pergi ke konferensi itu? Terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata yang memperhatikan. Identitas saya mungkin akan terungkap. Lalu bagaimana jika itu terungkap? Siapapun yang berani menyentuh sang guru akan mengalami jiwanya tercerai-berai. Aura ini menyamar sebagai roh biasa. Guru, Anda juga harus berpura-pura. Berpura-pura bodoh atau lemah. Seberapapun Anda berpura-pura menjadi orang biasa, Anda tidak akan berhasil. Anzi bisa berpura-pura sekarang. Wortel dapat dibeli melalui perantara. Jalur tengah dan atas. Lihat, seorang tunanetra sedang menunggangi tikus besar. Haha, ekor ular itu patah. Ayam itu botak. Apakah orang-orang ini datang ke sini untuk mengemis makanan setelah berpartisipasi dalam uji coba prapenjualan? Hahaha, sampah dan sampah adalah pasangan yang sempurna. Apakah orang seperti ini bisa datang untuk pemecaan roh? Kembalilah ke tempat asalnya. Apalagi yang bisa dilakukan kapibara itu selain makan? Haha, jangan. Jangan mengutak-atik laporan pengeluaran. 10 camilan musim panas. Ah, tidak ada uang, pergilah, King Er. Silakan masuk. Terima kasih, King Er. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Haruskah saya menyuruhnya melakukan pekerjaan? Ini agak rumit. Level pertama adalah platform pengujian roh. Sang guru meletakkan tangannya di atas batu spiritual untuk menguji tingkat resonansi binatang spiritual tersebut. Semakin kuat cahayanya, semakin tinggi kemampuannya. Selanjutnya adalah kanda. Hahaha. Ah, saya akan mencobanya. Hahaha, bahkan tidak ada penerangan, sungguh sia-sia. Dan orang ini berani datang ke sini untuk meramal? Ini benar-benar buang-buang waktu. Lucu sekali. Kapibara itu lebih bersemangat darinya. Hahaha. Ah, itu tidak mungkin. Batu penguji roh dapat menahan satu pukulan dari senjata utama. Monster macam apa ini sebenarnya? Apakah kasus para tetua itu tidak disetujui? Lulus pengecualian khusus dan mendapat nilai sempurna. Anda telah melewati level pertama, tetapi masih ada level kedua. Ujian tulang ular penjaga gerbang kedua. Aturannya sederhana. Masuklah ke dalam, temukan rumput Raja Ular, dan bawalah keluar. Rumput Raja Ular digunakan untuk memurnikan elisir mata surgawi. Ini juga merupakan simbol dari persidangan ini. Siapapun yang menemukannya akan diberikan jalan masuk ke alam abadi dan akan menerima hadiah besar. Jika Anda memasuki area 10.000 ular harimau, 8 dari 10 orang akan mati. Pria buta itu pasti tidak akan berani pergi.
Anda bisa memilih untuk menyerah. Tidak ada yang akan mengalahkanmu karena memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Seperti apa bentuknya? Warnanya sepenuhnya putih keperakan dan bersinar di malam hari. Bagian terdalam lembah. Keamanan sudah keterlaluan. Apakah tidak mengganti air limbah sama dengan hukuman mati? Apakah kau takut, anak muda? Jangan takut untuk mengatakan itu aku. Kota asal kami adalah tempat yang bagus untuk bertarung. 3 hari setelah putus. Orang yang muncul 3 hari kemudian dengan rumput Raja Ular. Bahkan menembus tanah. Kebenaran itu berbau amis. Direktur, ikuti saya. Saya tahu jalannya. Anda menabraknya dengan keras di jalan. Jika dia selamat dan mencuri rumput Raja Ular. Xiong Er dan yang lainnya sedang membicarakan apa? Mereka bilang ada orang asing yang masuk secara paksa. Selesai, sekarang saya benar-benar dilarang menembak. Xiao, apa yang baru saja kau teriakan? Bahkan seekor ular hitam kecil pun berani bertindak sembrono seperti itu. Sepertinya masih ada lebih banyak lagi King Er dan yang lainnya. Berlutut. Ada apa? Mereka sopan. Pembengkakan semakin parah. Pemiliknya menutupi mulut dan hidungnya dengan kain lembab. Di depan ada seorang pria bertubuh besar, tapi tidak terlalu besar. Kalian manusia semut, apakah kalian pantas menginjakan kaki di lembah 10.000 ular? Rumput Raja Ular adalah harta karun Raja Ular. Kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke dalam celah-celah sisiku. Kau bilang aku harus menelan orang buta itu dulu? Mari kita telan kucing itu dulu. Hahaha, dasar ular kecil, kau juga di sini hanya untuk mati? Ata. 10 tahun. Kamu semakin gemuk. Anda adalah Tang Snake Venerable Demon. Bawahan Anda tidak menyadari kedatangan yang mulia. Dia pantas mati. Apa yang dikatakan King Er? Dia bilang dia kenal orang-orang dari kampung halaman saya. Aku ingin memberimu rumput Raja Ular. Mudah sekali diajak bicara. Wajahku besar. Di manakah rumput Raja Ular berada? Bersihkan mulut di belakang. Menang dan pergi. Rumput Raja Ular. Apakah ada yang sudah mendapatkannya? Ah! Pria buta itu. Dia pasti telah mati di dalam hatinya. Dia tidak berani masuk. Dia selamat tanpa mengalami cedera sedikit pun. Kecoa bukanlah ini. Rumput Raja Ular yang langka dan istimewa, temuan yang sangat berharga. Bagaimana kamu mendapatkannya? Oke, mari kita masuk. Mendominasi, keluar, tertawa, Umna. Ular-ular itu tidak menyerangmu. Ular? Aku tidak melihat ular. Mungkin mereka sedang beristirahat hari ini. Tingkat kedua berhasil dilewati. Tunggu, menurut aturannya. Mereka yang berhasil melewati kedua ujian akan diterima di alam abadi. Anda juga bisa mendapatkan sebotol cairan roh tianmu. Ini terbuat dari rumput ular raja yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Yang pertama dapat mengembalikan penglihatan. Sudah tersedia sekarang. Sudah tersedia sekarang. Mereka yang berhasil melewati kedua tahapan sesuai aturan dapat. Kau ingin masuk sekte abadi dan mendapatkan kekuatan? Meskipun dia buta, hewan peliharaan rohnya sangat kuat. Beastmaster Wind pasti menginginkannya, kan? Nasi danding mungkin juga diperlukan. Lagi pula, dia telah mendapatkan rumput Raja Ular. Saya tidak mau. Seberapapun besarnya keterkaitan Merlingen dengan dunia retail, itu tetap tidak berguna. Jangan lakukan itu jika Anda tidak tahu cara membuat pil. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil. Tidak. Aku tidak peduli, toh tidak ada yang menginginkanku. Dia milikku sekarang. Sayang sekali, Gunung Tandus ini tidak memiliki makanan, tidak ada gaji bulanan, tidak ada cek gaji, yang kami butuhkan hanyalah tanah. Kamu datang atau tidak, saudaraku, seluruh gunung ini milikmu. Lakukan saja apapun yang kamu mau, hahaha. Berjalan. Tanah di bawah gunung terpencil itu dipenuhi dengan energi jahat. Tandus. Apa yang bisa dia tanam di sana? Menanam pohon di gunung yang sunyi dan tandus adalah hal yang menarik. Ini menghemat waktu dan tenaga saya karena tidak perlu melakukannya sendiri. Mohon tunggu sebentar. Sekarang aku bisa melihat. Xiao, apakah kamu sudah cukup? Ya Tuhan, kucing yang sudah lama kupluk itu ternyata seekor harimau. King Er terkejut. Jalan ini sangat indah, sulit dipercaya.
Phoenix, Nyonya Phoenix. Ia juga menghasilkan seekor Phoenix. Pipi baik-baik saja. Kamu tidak berubah. Anda adalah Xiao Wushuai King Ermei yang paling otentik. Phoenix Lady adalah sosok yang mulia. Pipi masih linglung. Pria ini sangat pemalu, Anda tidak akan percaya. Aku hanya bahagia ketika aku baik-baik saja. Saya mulai bekerja. Tempat itu telah berpindah. Pipi, jika kamu mengikuti tes ini lagi di masa mendatang, beri aku lebih banyak wortel. Tidak, tidak, tidak. Gadis ini benar-benar menanamnya. Ini adalah tanda bahwa keadaan sudah tenang. Kekuatan evolusimu. Radiasi itu ditransmisikan ke tanah melalui neutron. Adik perempuan yang lezat. Keajaiban lobak ini membuatku memotongnya. Hambatan selama 5 tahun telah teratasi. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus masakanmu. Kebocoran energi spiritual. Saya akan mengatur formasi. Menyaksikan pipi mengunyah lobak adalah cara yang bagus untuk menghilangkan stres. Adikku, aku sedang memasang perancah, tapi gaya yang diberikan di sini tidak tepat. Seharusnya seperti ini. Ini untuk penggunaan di musim panas, untuk membantu pipi mendinginkan diri. Terima kasih, kakak senior. Dia menyukai ini. Ini untuk memasak. Saya dibandingkan dengan produk-produk murni yang ada di pasaran. Senior, Anda masih berbicara terus terang tentang dasar-dasar kimia. Adik perempuan saya mendengar Anda hamil. Coba saya lihat. Astaga, lobak ini terlihat amis. Ada apa dengan anginku? Adik perempuanku makan terlalu banyak. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semua gosip kalian. Aku sudah kenyang dengan tiket lotremiu. Informasi apa yang Anda butuhkan? Saya, Ling Feng, akan melakukan siaran langsung di seluruh internet. Siapakah kakak senior Song Song Shou Zibo? Saya merekam ini dan menyebarkannya ke seluruh sekta. Adik perempuan, kamu tunggu. Saya akan memberikan laporan tentang kejutan tersebut. Keajaiban di Gunung Gersang, gadis mimpi buruk menanam sayuran untuk persembahan. Para pemirsa yang terhormat, saya Tang Ling Er. Saat ini berada di lokasi kejadian di ladang sayuran pegunungan yang tandus. Lihat, lobak ini lebih besar dari kepalaku. Apakah kakak ketiga selalu berisik seperti ini? Oke, kami akan kembali sekarang. Jangan lupa makan babi rebusnya, adikku. Tanah ini benar-benar subur. Kecepatannya sangat tinggi sehingga Zhang tidak bisa mengimbanginya. Haha, nak, sayuranmu tumbuh dengan sangat baik, ya? Anda adalah tetua Zhao dari Paviliun Danding. Saat lewat, aku mencium aura spiritual. Orang tua ini, saya hanya menanam beberapa tanaman secara acak. Lobak ini memiliki energi spiritual yang setara dengan ramuan kuno berusia seabad. Embun di atas daun kubis ini adalah ramuan spiritual yang murni. Pupuk apa yang digunakan gadis kecil itu? Mengapa kaki kanan saya menjadi botak setelah disiram air? Nona muda, saya punya saran. Kualitas tanah di Gunung Tandus Anda terlalu buruk. Sungguh suatu keajaiban bahwa tanaman ini bisa tumbuh seperti ini. Orang tua dari Dandingge, dialah kaisar roh yang sejati. Urat-urat spiritual saling bersilangan. Tanah subur. Ramuan spiritual berkualitas tinggi dapat tumbuh dari tanaman apapun. Anda bisa menggunakan obat ajaib saya manapun yang Anda inginkan. Bagaimana cara menggandakan pengalaman kerja sementara? Aduh, Xiao Wu tidak boleh bersikap kasar. Saya sangat menyesal, Tuan Zhang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya berbicara dari lubuk hati. Anda sebaiknya mempertimbangkannya. Pujian dan aibku. Elder, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Wu biasanya tidak seperti ini. Ah, kau kucing, kau tikus. Saya ada urusan lain yang harus saya urus. Kau pergi duluan, ketua sekta. Murid baru di Huangshan membiarkan kucing itu melakukan kekerasan. Pria tua itu dengan ramah pergi untuk memberikan bimbingan kepadanya tentang cara menanam sayuran. Kucingnya menyerang kompor tunggal milik pasangan tua itu. Sebuah tungku tunggal yang ditempa dari besi hitam berusia ribuan tahun. Benda itu hancur karena cakaran kucing. Nama orang dewasa itu adalah Lu Xiaoyao. Pemimpin sekte sedang mencari muridmu. Kucingnya melukai saya dan merusak kompor saya. Tetua Zhao, apa yang Anda lakukan di Gunung Tandus saya ini? Panduan menanam sayuran. Anda, seorang alkemis, memberikan saran tentang cara menanam sayuran? Bagaimana kalau saya pergi ke Paviliun Danding di hari lain untuk mengajari mereka tentang alkimia? Singkatnya, statusnya sebagai pedagang kucing adalah sebuah fakta. Selain itu, meskipun kamu tidak menyentuh barang-barangnya, dia tetap bisa memukulmu. Itu akan disentuh. Sekalipun pilihanmu palsu. Baiklah,
Tetua Zhao, jangan pergi ke pegunungan terpencil jika Anda tidak ada urusan. Lu Xiaoyao, awasi saudaramu dan kucingnya. Pak Zhao, mohon jaga diri baik-baik. Beritahu saya sebelumnya jika Anda datang lain kali. Saya memasang tali pada kucing itu. Kamu terluka. Tolong aku, jangan takut. Saya bekerja di sebuah peternakan dan dapat mengobati penyakit. Meskipun diburu oleh para predator, perusahaan e-commerce terus menunjukkan kemajuan yang stabil. Ia memiliki aura seekor anjing surgawi kuno. Makanlah. Terima kasih. Terima kasih. Ikuti saya mulai sekarang. Aku akan menamaimu Da Huangzhong Buzhong. Adik perempuanku mendengar kamu mengambil yang lain lagi. Saya membuatkannya sup daging agar dia tetap sehat. Keindahan itu telah direnggut lagi. Sungguh luar biasa. Hiduplah untuk hari ini, karena besok kita mati. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Mengalami hambatan selama 20 tahun. Rong Duan. Kali ini, aku bisa menyingkirkan si pembunuh. Orang buta itu tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Karena aku tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Mengapa Anda bangun sepagi ini, Tuan? Sang majikan biasanya tidak bangun sebelum tengah hari. Matahari terbit di barat hari ini. Nah, hidangan ini bukan hidangan biasa. Mari ikut saya. Di sini dingin sekali. Di sini ada daun maple. Daun maple yang sangat kuat. Namun, situasinya sudah membaik. Di bawah gunung yang sunyi itu terbentang jurang iblis kuno. 10.000 tahun yang lalu. Jurang maut disegel oleh gabungan kekuatan manusia, iblis, dan ras lain dari Mo Yuan. Yang terkunci di dalam adalah sesuatu yang bahkan Dao Surgawi pun tidak dapat hancurkan. Sachi merembes keluar dari celah itu. Selama 20 tahun, saya telah menggunakan kemampuan kultivasi saya untuk menekan dan menutup tempat ini. Tuan jarang berjaga. Erosi Shaki. Kelima organ dalam tersebut keracunan. Berdasarkan kemajuan sebelumnya, aku tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Lobak itu, sayuran yang Anda tanam dapat mengusir roh jahat. Racun dalam tubuh saya telah dimurnikan sampai batas tertentu. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, sesuatu mampu menangkal niat membunuh tersebut. Nah, yang kamu tanam itu bukan sayuran. Jika itu adalah penawar racun, maka tekan beberapa titik. Perpanjang umur Shifu. Pria buta itu, si pemabuk itu, kucing menyebalkan itu. Saya dengan sopan memintanya. Dia tidak tahu bagaimana menjadi orang yang berbudi luhur ketika datang ke paviliun Danding. Karena aku tidak bisa memilikinya. Lalu hancurkan dia. Apa yang terjadi pada pipi? Ada banyak hal. Pergi ke kebun sayur. Ah, makananmu. Pipi, kau punya trik rahasia ini? Makan terlalu banyak wortel memberi Anda kekuatan. Sayuran sudah habis, tetapi daging masih tersedia. Adikku, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak babi hutan? Mereka datang ke pintu rumahku. Bisakah kakak tertua membunuh seekor babi? Haha, cuma bercanda. Selain itu, keahlian dasar saya adalah menyembelih babi. Butuh bantuan. Kakak senior, bisakah Anda mengatur formasi tembakan? Saya ingin memanggang babi. Baiklah, rotasi seragam ini. Pemanasan merata. Adikku, kau mengadakan pesta barbeque dan kau tidak mengundangku? Aku menyapu madu di tengah angin sepau-sepau. Dijamin renyah di luar dan lembut di dalam. Apa yang sedang dipanggang gadis kecil itu? Baunya sangat enak. Tuan, silakan coba. Aku memanggangnya khusus untukmu. Renyah di luar dan lembut di dalam, sangat harum. Enak sekali. Daging jenis apa ini? Usus 9 putaran. Usus 9 putaran. Hahaha. Tuan, Anda tadi bilang itu enak sekali. Itu terekam, pantas mereka mendapatkannya. Protein usus besar sebenarnya. Mengapa kita belum mendengar kabar apapun dari kawanan babi hutan itu? Tetua Zhang memusnahkan seluruh kawanan babi hutan. Wanita yang ketakutan itu menangkapku, memanggangku, dan memakanku. Seluruh gunung tandus itu mengadakan pesta barbeque. Berita terkini, Tetua Zhao dari Dandingge melepaskan babi hutan pada larut malam. Menghancurkan kebun sayur pegunungan yang tandus. Generasi muda terjun ke dunia barbeque. Bersambung. Mari kita mulai dari awal. Gadis kecil itu telah mengganggu saya. Seorang laki tua, yang berkelana di dunia, tiba di sini. Secercah energi spiritual terdeteksi dan diikuti. Serangga roh ini memiliki tulang yang menakjubkan. Energi spiritual yang terkandung. Saya telah berkeliling dunia selama ratusan tahun. Aku belum pernah melihat anak kecil secerdas ini.
Terima kasih, Pak. Mereka adalah keluarga palsuku. Nah, tahukah kamu apa itu? Apapun yang terjadi, mereka semua adalah keluargaku. Bagus. Aku tidak akan memaksamu. Saya akan berkunjung lagi di lain hari. Kebun sayur Anda cukup menarik. Dia membawa aura sebuah cakram pengunci pinggang. Orang yang menganugerahkan gelar, penganugerahan ulang tahun kekaisaran, bukanlah orang baik. Bersiaplah. Wortelnya hampir habis. Mengapa? Mengetahui hari esok. Pak Tua, kau datang lagi. Aku mengganti pakaianku. Aku tidak berpura-pura lagi. Aku akan datang hari ini. Bersorak untuk gadis kecil itu. Saya kembali ke sana kemarin dan memikirkannya sepanjang malam. Hewan peliharaan spiritualmu itu benar-benar di luar kendalimu. Saya adalah orang yang menghargai bakat. Aku tak sanggup melihat mereka dikuburkan di padang gurun yang sunyi ini. Mereka tidak berada dalam kegelapan. Mereka adalah manekin. Keluarga Hump. Apakah kamu tahu apa itu? Aku tidak peduli siapa mereka. Bersamaku itu seperti menjadi orang palsu. Aku tak akan bertele-tele. 10.000 batu spiritual unggul. 10 botol pil permajaan 9 putaran. Pedang senjata sihir berkualitas unggul. Aku tidak akan menjual keempat hewan peliharaan rohmu sebagai gantinya. Nona muda, saya berbicara dengan baik kepada Anda. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tahukah Anda bahwa di aliansi abadi, Puncak Yushou berhak untuk menyita hewan peliharaan roh yang tidak diklaim. Beberapa hewan peliharaan roh milikmu ini. Tidak ada dokumen kontrak antara kami. Sejujurnya, itu bukan milikmu. Kehadiran mereka bersamaku adalah kontrakku. Aku tidak butuh benda itu. Naif sekali. Cakram pengunci iblis dirancang khusus untuk melawan iblis. Sekuat apapun mereka, mereka tidak bisa lolos dari cahaya keemasan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti mereka. Ambil kembali dan rawatlah dengan benar. Biarkan mereka pergi. Berhentilah bergerak, tetua kehutanan. Bajingan tua dengan segel kekaisaran itu datang ke gunungku yang terpencil untuk mencuri barang-barang. Su Xiaoyao, dasar orang cacat tak berguna. Kau mau ikut campur urusan orang lain? Orang yang tidak berguna. Bukankah kultivasimu hancur oleh energi jahat itu? Siapa bilang itu sudah dihapuskan? Aku terlalu malas untuk menggunakannya. Dan akhir-akhir ini aku banyak makan loba. Keadaan baik. Beraninya kau menyentuh barang-barang muridku? Ah, kau gila. Itu adalah harta karun hembusan angin dari sekte angin penjinak hewan buas. Jika Anda tidak mampu membayar, maka Anda bisa menangkap saya. Siapa sih yang bikin onar di Huangshan? Oh, gaya penjinakan binatang buas. Mereka datang untuk mencuri hewan peliharaan roh adik perempuanku. Apakah mereka bertanya apakah saya membawa pisau dapur? Jangan biarkan dia lolos. Aku memperingatkanmu. Ini beracun. Kalian memotong pembicaraan saya. Saya sedang mencoba membujuk para tetua. Apakah tetua Laozi masih menjadi murid senior dari gunung terpencil itu? Pisau ini digunakan untuk membuat lobak untuk adik perempuan saya. Pisau ini dibuat untuk memotong kubisnya. Tidak ada alasan untuk pemogokan ini. Aku hanya ingin melawan balik. Sampaikan kepada mereka yang diberi gelar perayaan ulang tahun kekaisaran bahwa mereka tidak diizinkan datang ke pegunungan terpencil itu. Muridku dilarang menyentuh hewan peliharaan rohnya. Tidak sehelai rambut pun diperbolehkan. Usir orang-orang. Lu Xiaoyao, tunggu. Segel Yushou tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya tidak minum alkohol. Lain kali jika Anda menemui hal seperti ini, jangan terburu-buru maju. Pertengkaranmu adalah urusan kami. Kamu kan yang menanam sayuran. Tapi Xiao Wu dan teman-temannya lebih hebat darimu. Anda tidak perlu berdiri di depan. Guru itu benar. Adikku, ibu akan membuatkanmu iga babi malam ini. Menggunakan daging babi hutan dari kemarin untuk pengambilan sperma. Akankah Lin Su kembali? Jika kau kembali dan memukulku lagi, aku akan membuat alat alarm otomatis. Siapapun bisa mendaki gunung. Terima kasih, saudara-saudari senior. Terima kasih, guru. Keluarga Xie hampir selesai memakan wortel mereka. Bertarung hari ini sangat melelahkan. Besok, tanam di mana-mana. Harimau putih, ular rambat, phoenix, dan kura-kura hitam semuanya tinggal di sana. Lin Su, si tak berguna itu, tidak datang tanpa alasan. Setidaknya itu membantu saya mengetahui inti permasalahan mereka. Mawar itu memiliki aroma orang asing. Pipi, kita berdua punya orang-orang yang tidak sabar. Harimau putih, phoenix, dan kura-kura hitam yang menembak secara horizontal. Kami berhasil melarikan diri saat itu. Hari ini kita akan mendapatkan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Sekte Xuanyin, kalian masih berani datang? Musuh-musuh yang bersekongkol melawan kita kala itu. Aku tak bisa melupakan aroma mereka. Saudara kelima itu terlalu banyak. Saat itu, Anda bersekutu dengan aliansi abadi dan sekte Xuanyin. Pengelilingan tangan. Jiwanya hancur, dia melarikan diri ke padang gurun yang terpencil ini, berpura-pura menjadi hewan peliharaan. Aliansi abadi tidak akan membantumu hari ini. Biarkan mereka pergi. Orang biasa yang melebih-lebihkan kemampuannya. Apakah Anda bertanya kepada saya apakah saya memiliki 50 kali lipat jumlah tersebut?
Saya sudah mengatakannya sejak lama. Wanita itu mencurigakan. Kelima orang ini adalah kaki tangannya. Kapan kamu akan menebaknya? Ah! Air cabai pedas. Aku berseru di 3 kerajaan. Sisa-sisa sekte Xuanyin dalam perang kuno antara dewa dan iblis. Saya telah melihat catatan Anda dalam catatan klan sekte tersebut. 20 tahun yang lalu, kau dimusnahkan oleh aliansi abadi. Tampaknya masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Seorang iblis bermulut besar yang kultivasinya hancur karena niat membunuh. Mereka berani memblokir kita? Bukankah Anda dihantui oleh pikiran bahwa istri Anda dibunuh? Dia pulih setelah memakan lobak milik muridnya. Potongan ini untuk lobak adik perempuan saya. Potongan ini untuk kubisnya. Sayatan ini memotong usus besarnya. Jangan repot-repot. Saya menghabiskan 3 hari untuk membuatnya. Lihat, kakak senior sedang membunuh musuh dengan goloknya. Dilema urusan politik dan hukum kakak perempuan kedua. Kakak senior keempat menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh musuh. Sang master membuat 2 orang terpental dengan 1 pukulan telapak tangan. Itu luar biasa. Selama aku, sang pencari iblis, masih di sini. Hewan peliharaan rohmu tidak berguna. Begitu kami mengumpulkan intisari dewa iblis, kalian semua akan mati. Sumpah Tengu. Si kuning besar, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kita masih membutuhkan wortel? Aku telah menyembunyikan ini untuk waktu yang lama, dan sekarang aku memberikannya padamu. Sekte Xuanyin memang merupakan sisa-sisa rezim lama. Siapa yang mengirimmu? Qiu Shui akan membalaskan dendam kita. Air musim gugur mengandung air musim gugur. Orang yang selalu mengantarkan obat ke pavilion dan Ding. Orang yang senyumnya terlihat palsu. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang jahat. Aku, Ling Feng, sudah lama memperhatikan perilakunya yang mencurigakan. Saya juga berpikir begitu. Senyumnya tampak tidak wajar. Saya telah mencatat arti dari Han Qiu Shui. Para pemirsa yang terhormat. Perjuangan untuk melindungi pegunungan tandus telah mencapai kesimpulan yang sukses. Tim kami meraih kemenangan telak. Musuh dimusnahkan. Silakan sukai dan bagikan. Bersihkan tubuh, buanglah, dan bakarlah dengan energi sejatimu. Aku harus menyelesaikan urusan dengan Han Qiu Shui besok. Si kuning besar, kamu sungguh luar biasa barusan. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan itu. Tersembunyi begitu lama. Akhirnya, saya bisa menggunakannya. Kalian semua melihat apa yang terjadi hari ini. Segelnya rusak. Aura pembunuh itu menyebar. Hidangan yang disiapkan tuan rumah tidak akan bertahan lama. Dan Han Qiurui itu, dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Kupu-kupu hitam. Bukan kekuasaannya. Langsung saja ke intinya. Kita perlu menjadi lebih kuat. Budidaya kami baru pulih hingga 30%. Untuk mengembalikannya ke tingkat di mana ia dapat melindungi pemiliknya. Setidaknya 50% dibutuhkan. Saya punya cara. Cara pulih. Transformasi. Beginilah penampilan kami sekarang. Bahkan wujud manusia pun tidak dapat dipertahankan. 1 batang dupa. Jadi yang saya maksud adalah persiapannya. Tidak sekarang. Kekuatan penyucian guru kami telah menyehatkan kami. Jika kita terus mengonsumsi sayuran yang dia tanam, kita seharusnya bisa terbangun sebentar setelah beberapa waktu. Dan kemudian, sebelum itu, teruslah berpura-pura menjadi hewan peliharaan. Teruslah melindunginya. Dia terus memakan wortelnya. Kemudian dia berinteraksi dengan tuannya dalam wujud manusia. Kamu serius? Kita telah berbohong padanya begitu lama. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Dia bilang dia tidak peduli dengan kami. Keluarga adalah segalanya. Dia menepati janjinya. Aku akan menandainya terlebih dahulu. Apa gunanya menanam tanda? Saat kita kembali dalam wujud manusia, Anda masih bisa menemukan tempat ini. Dia seharusnya sudah bangun saat dia kembali. Ya ampun, dia masih seperti anak kecil. Nona, apakah saya lebih mirip manusia atau dewa? Hehehe, kau menggunakan kata-kataku, dasar orang tua kolot. Kenapa kamu langsung bicara begitu cepat? Kehidupan di masyarakat semakin sulit. Peach Phoenix dalam wujud manusia praktis memberontak terhadap istana surgawi. Kenapa kamu bukan kakak laki-lakinya? Mari kita bicarakan ini. Di mana saya? Siapakah saya? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya ampun, siput airmu pemarah sekali. Mulai sekarang, mari kita panggil dia, si cerewet yang lembut. Dasar tukang cerewet. Ya, aku terlalu banyak bicara. Aku memang cerewet, ini keyboardku. Bersikap banyak bicara terdengar menyenangkan dan menunjukkan budaya. Ini jauh lebih baik daripada anjing Pak Tuawang di sebelah. Loh, Nona, Anda baru saja mencuri kata-kata saya. Yang ini tidak berhasil. Jadi begini, sesuai aturan. Saat meminta persembahan,
Anda harus menjawab apakah persembahan itu berasal dari manusia atau dari dewa. Kau mencuri kata-kataku dan merusak tujuanku. Level kultivasi saya mentok. Dia tidak bisa lagi mencari nafkah di dunia bawah. Sikapmu sangat buruk. Dan ada begitu banyak kakak laki-laki dan perempuan yang luar biasa. Tolong terima saya. Saya cepat dan lincah saat bekerja dan menangkap tikus sawah. Saya juga bisa melakukan crosstalk. Halo, saudara rubah putih. Halo, saudari King Air. Sisikmu sangat indah. Bagaimana cara merawatnya? Aku tidak tahu. Lagi pula, aku memiliki bentuk tubuh yang sangat indah. Halo, Bu petugas keamanan. Bulu-bulumu bahkan lebih indah daripada bulu Phoenix asli. Tidak, tunggu dulu. Kamu adalah Phoenix. Papi, tamparan yang Anda berikan tadi keras sekali. Dia tampak seperti petarung terlatih. Mulai sekarang, kau akan menjadi saudaraku. Ya ampun, Papi, Anda benar-benar luar biasa. Saya makan. Wortel ini luar biasa. Rasanya lebih enak daripada apapun yang pernah saya makan. Izinkan saya menggunakan sebuah analogi. Kiasan, tetaplah di sini dan jangan membuat masalah. Jangan khawatir, si cerewetku akan berhenti hari ini. Ini adalah bagian dari Huangshan. Jika ada yang mengganggu kami, saya akan bersembunyi di balik sepatu kulit saya dan mengutuk mereka. Diam. Nona, bagaimana Anda menanam lobak ini? Tidak ada yang tumbuh di tanah di kampung halaman saya. Anda tidak akan memahami kekuatan pemurnian meskipun saya menjelaskannya. Oh, jadi kamu punya keahlian ini? Tak heran jika kebun sayur ini begitu penuh dengan energi spiritual. Aku bisa mencium baunya dari jarak yang sangat jauh. Sejujurnya, aku datang ke sini hanya karena mencium aromanya. Hehe. Sarapan adik perempuan sudah siap. Hari ini saya memasak iga babi rebus. Benda apa ini? Aku bukan benda. Saya pendatang baru di sini. Adikku, kamu tertular sesuatu lagi. Aku jadi terikat dengannya. Apa arti? Aku bodoh. Oke, asalkan bisa dimakan. Ayo kita makan. Apa pendapatmu tentang masalah Han Kyushui? Saya sudah menanyakan tentang para penjaga di penjara bawah tanah. Beberapa batch diubah. Mereka semua berasal dari aula disiplin. Ketua aula Shen secara pribadi mengawasi situasi tersebut. Saya memasang sebuah alat pameran yang bergetar di luar selnya. Alarm akan berbunyi jika rantai bergerak di luar rentang normal. Saya belum memikirkan apakah itu akan bermanfaat. Oleh karena itu, hal ini bahkan lebih tidak normal. Adik perempuan, bagaimana menurutmu? Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Apapun yang ingin dia lakukan. Asalkan kau berani datang ke Gunung Tandus itu. Aku akan menunjukkan padanya apa artinya merebus iga babi dengan pisau daging. Saya sudah menambahkan 9 lapisan formasi susunan di sekitar Gunung Tandus itu. Aku akan tahu jika ada lalat yang terbang masuk. Saya membuat alat penyembur api otomatis. Semprotan merica versi terbaru. Versi lendir diriku, Ling Feng, berpatroli sepanjang waktu. Bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Jadi Anda bisa tenang. Siapakah orang yang matanya penuh dengan air mata musim gugur itu? Kedengarannya cukup mengesankan. Pikirkan tentang tokoh jahat dalam hewan peliharaan roh adik perempuan saya. Kami menjatuhkan mereka. Terkurung di dalam penjara bawah tanah. Astaga, dia jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jangan khawatir, Nona. Meskipun aku tidak bisa berkelahi, aku bisa. Aku yang bertugas menyemangati. Apa? Ya ampun, kau membuatku takut setengah mati. Apa yang kau inginkan? Saya akan menyembunyikan beberapa kacang pinus sebagai cadangan jika terjadi cuaca dingin dan kelaparan. Tuan Pi, Anda memaksa saya untuk makan lebih dari yang mampu saya kunyah. Terima kasih, Tuan Pi. Feng Zhu ingin menyerang. Segera datang untuk menyelamatkan. Gunung Phoenix berbahaya. Ah! Saya menerima sinyal bahaya dari salah satu anggota suku saya. Fallen Phoenix bersekongkol dengan para iblis untuk mengepung tanah suci. Kemungkinan mengidentifikasi ukiran api Phoenix pada batu cendana Shihun. Ketujuh menteri tersebut percaya bahwa permohonan bantuan dari garis keturunan ini adalah tulus. Anak-anak singa kami telah ditangkap. Lansia tersebut mengalami cedera serius. Sekalipun itu jebakan. Saya harus pergi ke sana dan membicarakannya. Siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Tidak aman bagi saya untuk meninggalkan tuan saya sendirian. Pegunungan Tandus membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Saya memiliki pertahanan terkuat dan saya berlari lambat. Cocok untuk menginap. Kamu pergi ke tengah. Kami bertiga akan pergi. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Bisa menjaga tuannya dengan baik selama 3 hari, Hong? Ada apa? Kenapa Anda tidak tidur di tengah malam? Pemilik, kami ingin pergi berlibur selama beberapa hari. Berkeliling lingkungan sekitar. Sudah lama sekali saya tidak meregangkan otot-otot saya. Pipi akan tetap tinggal dan menemanimu. Pulanglah lebih awal setelah bersenang-senang, jangan pergi ke Taiwan Andeng. Jadi, kembalilah untuk makan malam selama 3 hari. Tidur nyenyak, Nona. Sepertinya aku baru saja melihat seekor rubah putih. Kakak laki-laki dan yang lainnya terbang pergi. Pergi bermain di luar larut malam. Biarkan mereka pergi juga. Selamat malam, Piek. Selamat malam, Nona. Sinyal bahaya dari Feng Qishan telah dikirimkan.
Dia percaya bahwa Feng Yang merasakan panggilan garis keturunannya untuk meminta bantuan. Tidak mungkin untuk tidak percaya. Ketiganya, harimau putih, ular anggur, dan phoenix, telah pergi. Masih ada kapibara, anjing, dan musang yang tersisa. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan setelah mengalahkan keturunan hewan peliharaan roh ini. Pertahanan Huangshan saat ini adalah yang terlemah. Segel pada saluran air dan kebun sayur semuanya masih ada. Aku tahu. Shen Tian, kau pikir kau sudah menang dengan mengurungku di sini? Tunggu saja. Apakah Pipi dan yang lainnya benar-benar pergi bermain? Adik perempuan, kamu tidak tidur semalaman. Aku tidak bisa tidur dan aku mengkhawatirkan mereka. Xiao Wu dan King Er akan baik-baik saja jika mereka pergi bersama Feng Niang. Ketiga orang itu adalah petarung yang tangguh, mampu menyerang dan bertahan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Oke, sarapan sudah siap. Sup iga babi yang direbus semalaman itu diminum selagi masih panas. Adikku, aku mendengar kabar. Ketua Pavilion Q dari Pavilion dan Ding bersama-sama meminjam aula persembahan tersebut. Hari ini kita harus pergi ke pertemuan besar sekte tersebut, mengadakan upacara strategi retail. Ini disebut-sebut sebagai ujian kualifikasi retail untuk seluruh rumah tangga. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan harus didaftarkan ulang. Apa arti mendaftar ulang? Terus terang saja, ini adalah bisnis retail yang gagal melewati ujian semangat. Diperlakukan seperti hewan liar yang tersesat. Sekte-sekte memiliki hak untuk melakukan penyitaan secara paksa. Mereka datang untuk kami. Mereka tahu bahwa ketika Xiao Wu dan yang lainnya pergi, ini pasti bukan kebetulan, kan? Terlepas dari apakah mereka datang untukku atau tidak, Pipi harus pergi. Chang Chang juga harus disingkirkan. Dan Hubert, aku juga mau ikut, dasar tukang gosip. Aku mendukung Peggy. Chang Chang juga harus disingkirkan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin saya. Upacara uji semangat layanan perjalanan Cina bertujuan untuk menguji bakat garis keturunan dari semua binatang roh di sekte tersebut. Binatang roh menyentuh batu penguji roh. Batu roh itu bersinar terang. Jika tidak ada respons, diperlakukan seperti hewan liar yang tersesat, akan ditangani oleh sekte tersebut. Hahaha, gunung tandus itu muncul lagi. Kali ini bahkan harimau dan ular pun menghilang. Seekor kapibara, seekor musang, seekor anjing, dan seekor tikus. Ini untuk sesi ramalan roh. Ataukah untuk membuka kebun binatang? Musang itu bahkan memakai rompi. Aku sampai mau mati tertawa. Hahaha, apa salahnya memakai rompi? Ini soal mode. Kalian sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Hahaha. Gosip retail di Pegunungan Tandus pertama kali muncul di panggung. Hahaha. Apa yang bisa dilakukan musang ini? Mencuri ayam. Hahaha, bahkan tidak ada lampu sama sekali. Musang yang tidak berguna hanyalah musang. Pencurian kecil. Ramalan spiritual gagal. Kaulah yang tidak berguna. Seluruh keluargamu tidak berguna. Aku hanya menyembunyikan kemampuan sejatiku. Itu tidak lolos. Tidak apa-apa, saya baru saja tiba dan belum sempat makan sayuran yang saya tanam. Makan terlalu banyak justru membuatmu kuat. Mulai sekarang, aku akan memakannya setiap hari. Mau minum apa? Rubar Pritel Gunung Tandus kedua. Lulus. Makhluk mitos Huangshan ketiga, Chang Chang. Bahkan tikus pun datang untuk menguji minuman keras. Apa yang bisa dilakukan tikus ini? Mencuri minyak, hahaha. Chang Chang saya adalah tikus yang pintar. Apakah kamu mengerti? Ah, lihatlah rubah roh putih di puncak penjinakan hewan buas. Garis keturunan 5 cincin. Aku dengan rubah ini bisa mengerti ucapan manusia dan bisa menari. Kualifikasi unggul. Aduh, rubah itu memandang rendah kentut. Kualifikasi unggul. Hewan-hewan roh milik penjinak hewan buas memang luar biasa. Ah, ada apa? Sepertinya mereka takut pada kapibara itu, tapi itu tidak mungkin benar. Tren retail prapenjualan tingkat atas tahun ini semuanya luar biasa. Ah. Apa yang kau lakukan, Iron? Unicorn itu lari tanpa melakukan apapun. Ketakutan karena kapibara itu. Itu tidak mungkin. Sebenarnya, latar belakang kapibara itu seperti apa? Astaga, aura seperti apa yang kamu miliki? Mengapa semua orang lari ketika melihatmu? Saya tidak tahu kapan kritikus retail Huangshan terakhir akan naik panggung. Apakah ini benar-benar tidak berfungsi? Tapi mengapa unicorn itu lari barusan? Mungkin ini hanya kebetulan. Ingus dapat melelehkan batu roh. Astaga, apakah ingusmu terbuat dari air ajaib?
itu luar biasa. Akhir-akhir ini aku merasa kepanasan. Monster macam apa itu? Terakhir kali itu menakutkan. Kali ini diterapkan secara langsung. Siapa yang menggunakan tisu? Beri aku satu. Izinkan saya menyeka keringat saya dulu. Kapibara itu. Ada yang tidak beres. Kirim seseorang untuk mengawasinya dengan cermat. Pengaturannya sudah mulai dilakukan. Pulang ke rumah. Tiba-tiba, Feng Yang dan yang lainnya berada dalam bahaya. Sabuk kulit, aku pergi. Perhatikan baik-baik. Hei Pi, tunggu aku. Aku belum naik bus. Jangan pergi. Kereta api. Aku kembali ke rumah Shanren. Semangat, nak. Semangat Pi. Ini adalah klan Phoenix. Itu saja. Orang dewasa masih menolak. Tidak masalah. Bunuh dia. Ular ranting harimau putih. Budidaya Anda baru saja pulih. Mereka berani datang dan mati di Feng Yang? Mereka akan terus saja membuat masalah lagi. Kami akan menutupi bagian belakang. Aku tidak akan meninggalkan satupun orang biasa di belakang. Ini adalah hadiah dari penguasa takdir iblis. Membakar jiwa. Kelahiran kembali Phoenix melalui api dapat meregenerasi tubuh fisiknya. Namun jika jiwamu terbakar, apakah kamu masih bisa terlahir kembali? Xiao Wu King Er. Mari kita mulai lagi. Kau tak bisa menghentikanku sendirian, jadi aku akan menghentikanmu. Tampan. Bagus. Wanita itu datang. Mari kita kemas semuanya bersama-sama. Haruskah orang dewasa mundur terlebih dahulu? Bagaimana jika dia membawa pembantu? Apa yang kau bicarakan? Manusia biasa dan seekor kapibara? Sekumpulan orang yang tidak berguna. Berapa banyak tangan yang kau miliki untuk membunuhku? Satu lagi puntung rokok yang dikirim ke kematiannya. Bawa semua anak-anak pergi. Kamu dan aku akan menjaga bagian belakang. Bahkan manusia biasa pun ingin melindungi bagian belakang. Ini juga tidak akan berhasil. Janji. Hahaha. Astaga, celana dalam merah terang bermotif bunga peoni. Kalian berdua punya selera yang bagus sekali. Kamu sendiri yang mencari masalah. Nyonya Phoenix, jika terjadi bencana, jangan kembali ke Huangshan. King Er, Xiao Wu, kamu mau berangkat? Aku baik-baik saja, Pipi ada di sini. Aku akan segera datang. Kamu tidak bisa melarikan diri, Nona Pipi. Mustahil, pertahanan macam apa ini? Orang bijak tidak akan membiarkan kerugian menghampirinya. Selamat tinggal. Kanda, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa ini? Hei para tamu, masak lagi dulu. Mari kita tetap di sini dulu dan membicarakannya besok. Berita besar untuk semua pembaca. Sekelompok burung Phoenix datang ke gunung yang tandus. Ini adalah burung Phoenix yang hidup. Astaga, Nona, Anda telah merusak sarang Phoenix. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Pipi ada di sini. Ibu gila bersenandung. Bisakah kamu memberitahuku apa yang akan kamu lakukan? Aku khawatir kamu akan khawatir jika aku berbohong padamu. Guru Feng Xishan tidak lagi aman. Orang-orang berjubah hitam itu adalah bawahan dari majikan yang telah berbuat salah kepada orang yang tidak bersalah. Mereka dibudidayakan melalui negosiasi oleh klan Phoenix. Xuan Feng menyerah kepada mereka. Organisasi nirlaba. Lansia tersebut mengalami cedera serius. Anak-anak singa ditangkap. Aku tidak bisa tidak pergi. Tapi aku khawatir kamu akan terluka jika pergi. Jadi kamu bisa bilang ayo bermain. Apakah ini sakit? Akulah tuanmu. Saya sedih melihatmu terluka. Aku tahu kau tidak akan berbohong padaku lagi lain kali. Aku akan pergi meskipun itu sangat berbahaya. Aku punya pantat, tapi bisa jadi. Aku khawatir kau tidak akan mati. Saya juga ingin menanam lobak untuk kita. Sandfield, kau telah menghidupkan kembali anak Phoenix. Bagus sekali, ini menghemat waktu saya untuk mencarinya satu persatu. Ladang suci.
Kau pikir kau menang dengan mengurungku di sini? Pintu air milik adik perempuan itu ditutup rapat oleh gedung disiplin. Konon, Pipi mengganggu jalannya acara resmi pada upacara pelemparan turling. Gunung tandus itu harus menanggung tanggung jawab atas kompensasi. Berapa kompensasi yang diberikan untuk penghentian pasokan air? 50.000. Mengkritik hidung yang berair biayanya 50.000. Astaga, bukankah ini perampokan terang-terangan? Itu disebut deteksi relik untuk anus. Batu milikku itu kualitasnya sangat buruk. Ini semua gara-gara epidermis. Pavilion Master Q dan Master Aula Shen Liang Shiki. Pihak pemimpin sekta. Siaran langsung saya telah terbongkar dan saya tidak bisa mengendalikannya untuk saat ini. Namun, Pavilion dan Ding mengatakan bahwa mereka melindungi properti sekte tersebut. Menghentikan pasokan air adalah aturannya. Saya pergi ke hulu untuk memeriksa. Pintu air terkunci. Seandainya itu berada di tangan Guru Shen. Anak-anak kecil itu lapar. Makanlah sampai kenyang dulu. Kita sebaiknya makan di mana? Airnya sudah benar-benar kering. Ambil semua piringnya. Kepalaku terasa lemas. Bukankah ada kolam yang dalam di gunung bagian belakang? Harus ada makanan laut. Berikan makanan laut untuk menyehatkan si kecil. Feng Niang, Xiao Wu, dan King Er tinggal di gunung. Xiang Yang Xiang Pipi Zhou. Kakakku mengirimiku gambar katedral dengan naga di dalamnya. Bahkan naga pun perlu makan dan berjalan. Ayo. Aku ada urusan. Jangan pegang aku. Saudari. Kita benar-benar perlu melewati jalan ini. Jika aku tidak turun ke bawah, aku akan tetap di tepi pantai dan menjadi tua. Anjing itu makan. Airnya terasa enak. Wah, air ini benar-benar manis. Saudari, di mana lagi kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan keahlianmu? Saya pernah memelihara panda raksasa di kehidupan sebelumnya. Memberi makan ikan kurang lebih sama. Mengapa? Siapa yang memberi Anda izin untuk menangkap ikan di forum saya? Keluar semuanya. Toples ini milikmu. Anda bisa memahami apa yang saya katakan. Ya, saya bisa memahami Anda. Kau bukan orang biasa. Aku hanya seorang petani. Aku akan menangkap beberapa ikan dari toples ini untuk dimakan anak-anak kecil. Jika Anda tidak bahagia, aku akan memberikan setengahnya padamu. Apakah kamu tidak bisa melihat gigi depanmu saat rasa sakit? Aku sudah sakit gigi selama 1000 tahun, dan kalian terus saja menangkap ikan. Jangan ganggu aku, biarkan aku menderita sendirian dengan tenang. Tuanku memintaku untuk datang. Kamu adalah Tang Snake. Mari berkenalan denganku. Tidak perlu berlutut, kultivasiku belum pulih. Jika kamu tidak tahan, beritahu aku apa yang salah dengan sakit gigimu. Saya sudah minum sup ala barat selama 1000 tahun. Bahkan dagingnya pun sulit dikunyah. Terakhir kali, saya mencuri seekor sapi dan mengunyahnya selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, bahkan sapi-sapi itu pun membusuk. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Benda ini sudah terjebak selama 1000 tahun. Mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk menjadi ayahmu lebih awal? Siapapun yang berani mendekatiku akan lari begitu melihatku. Aku tidak bisa mencabutnya sendiri. Lidah tidak bisa menjangkau. Saudara Long tidak bisa memasukkan cakarnya. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup selama 1000 tahun terakhir? Bahkan tidak ada seorang pun untuk diajak mengobrol. Saya sakit gigi. Aku hampir gila karena dikurung selama 10 hari. Kamu menjalani hidup yang sangat menyedihkan. Petugas keamanan, tolong suruh ayahmu, Pipi, datang dan bantu saya. Rilis 321. Ini dia beberapa wortel yang ditanam pemiliknya untukmu. Sudah tidak sakit lagi, sudah tidak sakit lagi. Setelah 1000 tahun, akhirnya aku terbebas dari rasa sakit. Saudara Long, jangan usap air matamu. Jika kamu menangis, aku ingin menangis bersamamu. Memegang. Aku akan meminta Adu untuk melihat apakah dia bisa membuat cangkul baru. Kita berhasil masuk. Ini adalah seekor naga yang memegang mutiara. Celupkan ke dalam air dan bilas dengan air bersih. Dapat memanggil angin dan hujan. Untukmu. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, temui saya di Deep Pool. Saya akan berhenti.
Namanya terlalu panjang. Panggil saja aku Lao Hei. Haha. Hei, Old Black, kau terlalu sopan. Mulai sekarang, kita akan menjadi tetangga. Jika ada waktu luang, kunjungi satu sama lain dan mengobrolah. Kunjungan yang sering tidak masalah sama sekali. Pulanglah dan buat sup ikan. Air ini 10 kali lebih baik daripada yang dipecahkan oleh Egg Pancake Bro. Adikku, kamu dapat ini dari mana? Konsentrasi energi spiritualnya 20 kali lipat dari Ling Shui biasa. Pengairan kebun sayur dalam jangka panjang akan menyebabkan tanah berubah menjadi lahan yang kaya fosfor. Ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip roh air. Pintu air di bagian hulu terkunci. Dari mana air itu berasal? Adikku, apakah kau diam-diam menggali sungai bawah tanah? Ini adalah berita eksklusif. Saya tidak punya banyak koneksi atau apapun. Detektif dari pegunungan terpencil memiliki gadis naga hitam. Aku membantunya mencabut pedang itu. Naga hitam yang dia berikan. Benar-benar ada naga di gunung belakang. Makhluk ini sangat gelap. Sisik-sisik itu, ketika ditumis di bawah sinar matahari di bawah tutup wajan besar, bahkan akan menangis. Pernahkah kamu melihat seseorang menangis sekeras itu? Aku ada di sana. Kakek Pi diletakkan di samping. Kakek Pi mengambil naga itu dari industri hiburan. Astaga, langsung layu. Tak berani bergerak sejengkal pun. Diamlah, adik perempuan. Maksudmu, kamu mencabut gigi naga? Lalu dia memberimu ramuan yang bisa mengubah air biasa menjadi air ajaib. Manik-manik. Yong Hyunjo. Hei tua memberikannya padaku. Old Black, kau yang menamai naga itu Old Black. Dia mengatakan namanya terlalu panjang untuk diingat. Para pemirsa yang terhormat, Huangshan memulihkan pasokan air. Selain itu, kualitas airnya lebih baik daripada sebelumnya. Sumber naga hitam di gunung belakang adalah naga hitam yang masih hidup. Rekan junior saya membantunya mencabut gigi tersebut. Ini adalah berita eksklusif. Aku juga ingin tampil di depan kamera. Cepat ambil foto saya. Cepat, ambil foto saya di depan kamera. Kamu benar-benar beruntung. Sup ikannya sudah siap, ayo makan dulu. Mari kita bicarakan besok. Kegagalan, ketidakmampuan di bawah pohon. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Dan kapibara itu, capibara adalah kapibala. Pertahanan yang ia bangun sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan bawahannya. Apa itu Suanwu? Itu Suanwu. Suanwu kuno. Wajar jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tuan, saya ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Berbicara tentang kemunculan mendadak Santa itu, dia mengirimkan kelinci kepada bawahannya saat itu. Dia menyeberang. Dia tiba-tiba meraih ikat pinggang bawahannya. Para bawahan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Phoenix jatuh Xuan Feng Lingshan. Anak singa klan Phoenix, Xuan Fengyi, terlihat oleh semua anggota klan. Celana pendek merah terang di bawah pohon. Ini masih yang motif bunga peoni. Hahaha. Mengumpatlah di bawah pohon sambil melanjutkan. Dendam ini harus dibalaskan. Aku bersumpah tidak akan pernah menjadi iblis. Para bawahannya berencana membakar kebun sayurnya. Tangkap hewan peliharaan rohnya satu persatu. Dia meratakan gunungnya yang tandus. Kemudian, di depan seluruh sekte, mereka menurunkan celananya. Mengizinkan. Tuan, tapi ini belum waktu yang tepat. Makhluk mitos kuno berkumpul di pegunungan yang terpencil. Nutrisi garis keturunan Phoenix. Budidaya mereka pulih dengan cepat. Peluang untuk menang sangat kecil jika kita bertindak sekarang. Tunggu hingga segel tersebut terdaftar kembali. Tunggu sampai kewaspadaan mereka sedikit mereda. Pada saat itu, gunung-gunung tandus akan tercabut dari akarnya. Wanita itu adalah milik Anda, Direktur Xie. Aku membuang celana dalam merah terang milik sutradara itu. Apa yang sedang dilihat adikku? Anginnya tidak terlalu kencang, tetapi cukup kuat. Shen-Tian, kamu tunggu. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat atas dendam karena celanamu dilucuti. Tercela. 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 Nak, masakanmu ini bukan hanya menghilangkan niat membunuh, tapi juga, kemarin saya makan salah satu lobak Anda. Bagian lain dari meridian di tubuhnya, yang telah terkikis oleh niat membunuh, dibuka kembali. Selama 20 tahun, saya mengira itu karena sayuran-sayuran itu penuh dengan roh. Kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Masakan Anda dapat mengubah niat membunuh menjadi energi spiritual. Anda lihat, semakin mengerikan suatu tempat, semakin subur sayuran Anda tumbuh. Ini bukanlah evolusi. Mereka memperlakukan niat membunuh seperti pupuk. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Kabar baik berarti daya pemurnian Anda semakin meningkat. Namun, itu juga merupakan hal yang buruk. Energi jahat merembes keluar dari celah di jurang iblis. Semakin banyak kamu makan, retakan itu akan semakin melebar.
kecuali jika Anda bisa menambal celah tersebut. Jika tidak, suatu hari nanti jurang iblis akan muncul dari tanah. Saya tidak tahu bagaimana kemacetan lalu lintas itu terjadi. Namun, beberapa orang mungkin tahu bahwa ini adalah ayat suci yang berisi kutukan. Celah jurang. Gunakan kekuatan penyucianmu untuk melahapnya. Cara makan tanpa memaksakan diri dan rileks. Memikirkan kebun sayur Anda. Hewan peliharaan Anda. Dia adalah salah satu dari kalian. Biarkan dia kembali. Untuk latihan harian mulai sekarang. Kapan saya bisa makan 10 potong sekaligus? Selanjutnya, saya akan mengajari Anda cara melepaskan kekuatan pemurnian secara eksternal. Penghalang pelindung terhadap serangan musuh. Mengapa pemimpin sekte itu ada di sini? Semua ini ditanam oleh Anda. Dari mana airnya berasal? Detektif gunung belakang Yu Tiao Heilong Anbang Ta Balaya. Dia memberiku sebatang bambu. Pencabutan gigi naga hitam. Kakak hitam besar itu sangat besar. Dia menangis terseduh-seduh. Anak burung Phoenix. Rumah leluhur Feng yang pernah diduduki oleh orang jahat. Tetaplah bersamaku untuk saat ini. Lu Fengzhu berpikir sejenak dan tetap diam. Siapa sebenarnya murid Anda? Dan bagaimana cara dia bertani? Petani bisa mendapatkan harta karun dari naga hitam. Petani dapat memelihara burung Phoenix. Mungkin aku akan beruntung. Segel energi iblis Lu Xiaoyao telah mengendur 3 kali baru-baru ini. Semua itu terjadi setelah gadis ini tiba. Kebetulan bukanlah kebetulan. Masakannya membawa sial. Terlepasnya segel adalah efek samping. Namun, dia membantu kita mengatasi akar permasalahan. Ketika sayurannya menutupi seluruh gunung, energi jahat itu akan sepenuhnya dimusnahkan. Berapa lama? Aku penasaran apakah segel iblis itu akan bertahan lama. Jika masakannya benar-benar bisa menyembuhkan akar penyebabnya. Lindungi dia dan apa yang ingin kamu katakan. Nak, kamu harus merawat kebun sayur ini dengan baik. Jika ada yang kurang, beritahu sekte tersebut, atau mereka akan merusak masakan sekte itu. Hentikan pasokan airnya. Saya belum menyelesaikan urusan keuangan dengan Anda. Apakah pernyataan pemimpin sekte barusan dimaksudkan untuk menenangkan kita? Apakah itu berarti kita bisa berjalan menyamping mulai sekarang? Kita masih harus bertani. Tolong. Landa ini sudah gila. Dia mengejarku sejauh 3 mil. Pelanggan ini datang untuk mengantarkan makanan pesanan. Pipi membalikannya. Ada cukup daging perut babi untuk 3 hari. Kamu, rambutmu, dia mengenali tali. Jangan pergi ke kebun sayur lagi. Kakak tertua makan daging sebagai makanan tambahan malam itu. Baiklah, ini hadiah dari Landa. Saya akan menyimpannya untuk membuat sate untuk memanggang daging. Nona, itu bahkan lebih memuaskan daripada tamparan di wajah. Kenapa harus malu-malu? Aku cuma mau bertani dengan tenang. Sang majikan memiliki sesuatu di bawah sana. Camilan jenis apa? Tempat di mana urat spiritual rahasia mengarah. Kehidupan di sini sangat luas. Apa selanjutnya? Namun, aliran spiritual itu begitu murni. Hal-hal di alam rahasia tidaklah sederhana. Nona, apakah kita tidak bisa turun ke sana? Bagaimana jika ada monster di dalamnya? Silakan lihat. Omong kosong. Bisakah kau berhenti bersikap begitu berani? Aku akan turun dan melihatnya. Aku akan ikut denganmu jika kamu kembali sebelum gelap. Pipi, Xiao, King Er, dan Feng Yang, cepat jaga rumahmu. Pertanian dan pemotongan baju besi. Aku juga akan pergi. Aku bersorak untuk Pit. Jika kamu tidak kembali sebelum gelap, aku akan turun ke bawah untuk mencarimu. Aduh buyung. Tempat ini luar biasa. Terdapat lebih dari 1 makhluk roh kuno. Energi spiritual di sini 10 kali lebih murni daripada di luar. Tuan, tempat ini. Mungkin cara untuk mengatasi jurang iblis dapat ditemukan. Makhluk mitos kuno. Selain itu, aku merasakan aura klan Phoenix. Bukan bangsaku. Nenek moyang yang bahkan lebih kuno. Energi spiritual di sini. Bahkan lebih padat daripada gua tempat saya bercocok tanam selama masa kejayaan saya.
Apa-apaan ini? Guru, Anda memiliki hubungan dengan tempat ini. Saya tidak tahu. Latar belakang Anda mungkin lebih rumit dari yang kita duga. Di depan ada beberapa bangunan, ayo kita lihat. Inilah asal mula keempat ras kita. Catatan kuno menunjukkan bahwa nenek moyang dari 4 suku membentuk aliansi di sini 10.000 tahun yang lalu. Bersama-sama, kita akan menutup jurang iblis. Penyegelan kemudian diselesaikan. Tempat ini juga telah ditutup. Tidak ada yang bisa menemukan. Segel di sini terhubung dengan segel jurang iblis. Aduh, hancur berantakan di atas sana. Seseorang sedang menyerang Huangshan. Kembali. Kemana perginya musim semi? Adik perempuanku tidak ada di sini. Kami akan datang di lain hari. Tidak di sini. Kalau begitu, singkirkan dulu anak-anak Phoenix ini. Berani kau? Sepatu Phoenix adalah bahan yang sangat baik untuk alkimia. Terutama darah anak-anak singa. Murni dan ampuh. Sayang sekali kebun sayur Shantian hancur. Tapi orang itu tidak ada di sini. Kumpulkan bunga terlebih dahulu. Pipi melindungi mereka. Anda harus mempersembahkan darah klan Anda kepada pria berbudi luhur itu lebih baik daripada An Guan. Berdasarkan Anda menindas adik perempuan saya. Apakah kamu pernah membenciku? Ibumu. Berhenti. Mereka yang telah dianiaya berani menerobos masuk ke sekte bebas dan tak terkekangku. Sekte bebas dan tak terkekang adalah sekte yang sudah bobrok. Penguasa jurang maut pada akhirnya akan menghancurkannya. Apa ini? Urat roh kuno. Urat roh kuno. Dia menemukan. Nah, sebaiknya kamu melakukan prapenjualan dan mengamankannya. Penjualan prapemesanan memiliki sumber daya yang lebih baik. Formasi pertahanan yang lebih kuat. Anak-anak Anda akan lebih aman. Dia benar. Kita tidak bisa mempertahankan posisi ini untuk kedua kalinya. Kekuatan pemurnian urat spiritual dan makhluk roh purba. Dia ingin terus mengawasi saya. Tapi aku tidak berkesempatan memilih pakaianku. Aku pergi bersama mereka. Tempat ini terlihat norak, Nona. Karena tahu bahwa Anda akan kembali lagi untuk menikmati makanan lainnya. Kudengar kaulah yang bertani. Serangga roh itu cukup kuat. Hei, aku sedang berbicara padamu. Apa yang ingin kamu lakukan setelah mendengar itu? Mari kita berbincang secara ramah. Biarkan pelatihku bertarung dengan bulumu. Aku takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak bisa mengendalikan kakiku. Binatang kecil berwarna putih. Jangan khawatir. Belum giliranmu. Hei Xiaobai, apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga tidak mau. Tapi tubuhku tidak mau mendengarkanku. Astaga, bahkan sirkus Shanghai pun tak akan berani menampilkan benih kosong seperti itu. Apa yang kau lakukan pada hewan peliharaan roh kami? Tidak melakukan apapun. Biarkan mereka meregangkan otot dan tulang mereka. Berbaring tengkurap dalam waktu lama tidak baik untuk kesehatan Anda. Turunkan aku, turunkan aku. Apakah kamu tidak ingin beradu tinju secara ramah? Handstand juga merupakan bentuk kompetisi persahabatan. Latih kekuatan inti tubuh Anda. Ah! Tolong dua. Cukup sudah, berhentilah meminta imbalan. Dengarkan sang ahli. Haha. Haha. Kamu. Lain kali aku datang, aku akan menyuruhmu melakukan handstand selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Hahaha. Lihatlah mereka, Pak Bei. Hahaha. Nona, apakah Anda melihat itu? Aku sangat takut sampai aku mengompol. Aku melihatnya. Setelah itu, bersihkan lantainya, pasti akan harum. Dengan tingkat keahlian seperti ini, kamu berani membuat masalah? Jangan lengah, pemimpin sekte sedang menguji kamu.
Biarkan mereka menguji saya dengan menanami lahan saya sendiri. Nak, kamu tidak bisa menyembunyikan dua trik yang kamu tunjukkan hari ini. Saya tidak memperlihatkan diri, mereka yang mengencingi diri mereka sendiri. Itu bahkan lebih mustahil untuk disembunyikan. Tekanan mikro dari makhluk mitos kuno. Hewan roh biasa tidak mampu menahannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika tentara datang, para jenderal akan menghalangi mereka. Ketika air datang, tanah akan membendungnya. Jika Anda mengolah lahan Anda dengan baik, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Dan sekarang Anda memilikinya. Pemimpin sekte itu tidak akan berani melakukan apapun padamu. Anda adalah satu-satunya ahli di seluruh dunia yang dapat membangkitkan burung phoenix. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh sang guru? Kekuatan evolusimu. Hewan peliharaan rohmu, pembuluh darah rohmu. Jika dia berguna bagimu, dia akan melindungimu. Kalau begitu, kamu harus menanam apa yang dia miliki. Menggunakan tindakan yang berwawasan. Pemimpin sekte itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Ular rambat harimau putih kuno. Phoenix dan kura-kura hitam sama-sama menuruti perintahnya. Membiarkannya tetap ada hanya akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Malapetaka atau harta karun, itu tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Sampaikan perintahnya. Para murid puncak Yushu tidak boleh lagi menimbulkan masalah baginya. Dia memberikan apapun yang diinginkan pemimpin sekte tersebut. Saya ingin melihat hasil seperti apa yang mungkin bisa dia capai dengan lahan itu. Tanah ini bahkan lebih panjang dari Gunung Huangshan. Setidaknya, wanita muda itu memiliki sedikit ruang untuk melampiaskan kekesalannya di kaki Gunung Huangshan. Tidak ada apapun di bawahnya, hanya batu murni. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Cobalah dulu. Mengapa? Apakah Anda menjual sayuran ini? Saya akan menawarkan camilan 2 kali lipat. Bagaimana kita bisa makan jika kita tidak membeli perlengkapan bantuan bencana? Kalau begitu, saya akan menukar penjualan retail dengan donasi sebagai bentuk pengorbanan. Tidak mampu membesarkan. Hahaha. Kuil berapi-apimu kencing setiap kali melihat saudara kelimaku. Mengapa tetap menjadikannya sebagai truk penyiram? Saya tidak membeli bahan makanan. Saya hanya perlu membeli 1 benih. Lalu, apa gunanya biji-bijian? Saya menanamnya sendiri. Kembali lagi, rendam tanaman dalam air semalaman, lalu tanamlah. Minum air putih 3 kali sehari. Jangan mencarinya jika tidak akan tumbuh. Terima kasih, terima kasih. Nona, mengapa Anda memberikannya kepadanya? Jika dia bisa menumbuhkannya, maka kamu benar-benar luar biasa. Dia menyadari betapa sulitnya bertani ketika dia tidak bisa menanam sendiri. Hei, apakah kamu sudah mendengar kabar itu? Anda bisa mendapatkan bibit dari Shantian dengan menggunakan pupuk fosfat dan penyiraman. Tidak ada yang membatasi distribusi pupuk fosfat dan air irigasi. Surga ilahi ini. Bertani dapat membangun koneksi. Tidak bisakah kau membiarkanku berhasil sekali saja? Aduh, terjadi lagi. Cukup sudah. Pelaku kejahatan itu cukup berani. Bahkan Yu Xiaofeng pun tidak aman sekarang. Sumber Lingmai, alam rahasia yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Isi di dalamnya mungkin mampu mengatasi murka iblis tersebut. Pemimpin sekte itu ingin aku pergi. Ini bukan tentang menunggu sampai Anda siap. Tapi jangan menunggu terlalu lama. Segel itu tidak akan bertahan lama lagi. Pipi. Oh, besok kita akan turun dan melihatnya lagi. Bagus. Turunlah ke alam rahasia itu lagi, tempat itu benar-benar menakutkan. Aku akan bersamamu. Saya juga. Dan aku. Besok sudah terpengaruh. Nona, bukankah menurut Anda? Apakah ada sesuatu yang mengawasi kita? Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersisa dari leluhur keempat klan tersebut. Mereka telah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun. Mereka sedang memeriksa apakah kita memenuhi syarat. Persekutuan cincin, akhirnya kalian tiba. Aku datang untuk mengambil kembali sungai yang tersegel. Tingkat kultivasimu terlalu lemah. Sekalipun mereka mendapatkan sungai tersegel, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Mo Yuan. Anda harus terlebih dahulu melewati ujian leluhur. Aku berasal dari klan Harimau Putih dan telah lulus ujian. Budidaya kembali pulih hingga 70%. Kemampuan berubah bentuk Xiao Wu telah terbuka. Giliran saya.
Apakah pemiliknya tampan? Keturunan dari klan ular anggur yang cantik pulih melalui budidaya. 70% dari kemampuan transformasi telah terbuka. Pemilik Feng yang juga cantik. Para keturunan klan Phoenix pulih hingga 70% dari kekuatan asli mereka melalui kultivasi. Kemampuan transformasi telah terbuka. Keturunan klan Xuanwu pulih hingga 70% melalui kultivasi. Kemampuan transformasi telah terbuka. Kakek, mengapa kakek masih memegang wortel meskipun sudah dalam wujud manusia? Wahai anggota perkumpulan yang lapar, sekarang giliranmu, kau lihat, kalian akan bersama selamanya. Ikatan antara persekutuan cincin dan 4 hewan suci lebih dalam daripada ikatan darah. Sekarang aku ingat, tidak lengkap, tetapi cukup memadai. Sungai tersegel terletak di bagian terdalam dari alam rahasia. Pergi dan bawa dia pergi. Jurang iblis dapat disegel selama 1000 tahun lagi. Aku tahu kau datang ke sini untuk ini. Ah, terima kasih. Ini menghemat waktu dan tenaga saya karena tidak perlu masuk dan mencarinya sendiri. Tidak mampu mempertahankan wanita itu. Maaf, itu kesalahan saya. Cahaya itu bocor. Tapi aku tidak bisa tidur. Apa yang terjadi pada adik perempuanku? Apa yang telah dirampas? Habitatnya sudah hilang. Dia punya cara untuk memblokirnya. Aku akan pergi memeriksa pintu masuk yang padat itu. Siapa yang melakukan ini pada adik perempuanku? Mengandung air musim gugur. Saya pergi ke pavilion Danding untuk mencarinya. Jangan pergi ke sana lagi, dia sudah tidak berkeliaran di Danding lagi. Dengan sungai tertutup, celah Moyuan dapat dipersatukan kembali dalam 1000 tahun lagi. Namun kini sungai itu berada di tangannya. Yang harus dia lakukan adalah menghancurkan sungai itu. Moyuan benar-benar kehilangan kendali. Atau tukar sungai itu dengan Moyuan. Kembalikan sungai itu kepada Moyuan sebagai imbalan atas kekuasaan. Atau bebaskan penguasa Moyuan. Hei, cari dia dan bawa dia kembali. Apakah kamu tahu di mana letaknya? Dia meninggalkan sesuatu di tanganku. Setelah ini, bisakah kita menemukannya? Mampu. Namun kita harus menunggu hingga bidah hitamnya terhubung dengan pasukan utamanya. Semakin lama dia bersembunyi, semakin kuat hubungannya. Dia pergi ke sungai untuk menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Namun, kekuatan penyucian MU tetap ada. Kebun sayur itu masih ada di sana. Hewan peliharaan mayat hidup itu masih ada di sana. Selama bencana-bencana ini terjadi, ada peluang untuk membalikan keadaan. Awalnya saya mengira bahwa mendapatkan river berarti kita akan menang. Dunia kultivasi tidak pernah memenangkan apapun tanpa itu. Kamu benar, orang lain sudah mengambilnya. Anda merebutnya kembali, lalu orang lain merebutnya kembali. Bolak-balik adalah hal yang biasa. Tengah. Lalu aku akan merebutnya kembali. Sungai itu telah lenyap, tetapi daratannya tetap ada. Mari kita makan dulu, baru kemudian membicarakannya. Adik perempuanku ternyata lebih tangguh dari yang kukira. Dia bukanlah orang yang kamu kira. Gadis kecil yang tampak pemalu itu. Dia terlalu malas untuk berpura-pura di depan orang luar. Nona, apakah Anda tidak marah karena kotaknya hilang? Aku marah, tapi marah itu tidak ada gunanya. Dia mengambil kotak itu dan tidak berlari jauh. Sayuran muda saya ada di kebun dan saya sudah menyiraminya. Saya punya banyak waktu untuk bersamanya, dan dia bahkan mendapatkan sebuah kotak. Namun kotak itu mengenali. Kotak tersegel itu milik persekutuan cincin. Ini bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun hanya dengan meminumnya. Dia bahkan mungkin tidak bisa menggunakannya jika dia mencurinya. Sang guru benar. Pengikatan jiwa dengan cincin penyegelan. Air di musim gugur tidak memiliki daya pemurnian. Memaksakan penggunaannya akan berakibat dipandang negatif. Dia akhirnya mendapat masalah yang pelik. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia memegangnya terlalu lama. Orang-orang dari jurang iblis akan membantunya melepaskan ikatan tersebut. Jadi kita harus bergegas. Aku akan mulai melatih kekuatan evolusi besok. Sang guru berkata bahwa dia bisa menemukannya dengan mengikuti aura hitam tersebut. Lalu aku akan berlatih sampai aku bisa merasakan kehadirannya dan tidak panik. Mereka harus mengambil dendam iblis dan menyegelnya satu persatu. Aku akan tetap bersamamu. Mari kita lakukan bersama-sama. Cincinku tidak ada yang istimewa. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu mengakui aku sebagai tuanmu.